Mayoritas masyarakat di dunia saat ini sudah terbiasa menggunakan smartphone sebagai perangkat daily driver. Meskipun mereka menggunakan smartphone dari brand yang berbeda, nyatanya sebagian besar pengguna mengoperasikan sistem operasi yang sama. Dan sistem operasi yang dimaksud adalah Android. Salah satu sistem operasi perangkat mobile terbesar saat ini. Namun, jika kita mundur pada titik awal, kita akan mengetahui bahwa Android tidak langsung lahir sebagai sistem operasi milik Google seperti sekarang. Semua berawal pada tahun 2003 ketika Andy Rubin bersama Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White mendirikan sebuah perusahaan bernama Android Inc. Pada awalnya, Android bukan dirancang untuk menjadi sistem operasi smartphone seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ide awalnya adalah mengembangkan perangkat lunak pintar untuk kamera digital. Namun, pasar kamera saat itu dianggap terlalu kecil, sehingga arah pengembangan mulai berubah. Android kemudian difokuskan untuk menciptakan sistem operasi bagi perangkat mobile. Tujuannya adalah menghadirkan platform yang lebih fleksibel dan dapat digunakan oleh berbagai produsen. Saat itu, pasar ponsel pintar masih dikuasai oleh Symbian, BlackBerry, dan Windows Mobile. Sebagian besar perangkat masih mengandalkan keyboard fisik serta stylus sebagai alat navigasi utama. Antarmukanya juga cukup rumit sehingga tidak mudah digunakan oleh semua orang. Android Inc. sendiri merupakan perusahaan kecil dengan sumber daya yang terbatas. Mereka memiliki gagasan besar tetapi membutuhkan dukungan finansial agar dapat berkembang. Kesempatan itu datang pada tahun 2005. Google resmi mengakuisisi Android Inc. beserta seluruh tim pengembangnya. Andy Rubin kemudian bergabung ke Google untuk melanjutkan pengembangan Android. Bagi Google, langkah ini bukan sekedar membeli sebuah perusahaan kecil. Mereka melihat bahwa masa depan internet akan bergeser dari komputer menuju perangkat mobile. Jika Google tidak ikut hadir di dunia smartphone, maka layanan mereka berpotensi kehilangan banyak pengguna. Setelah proses akuisisi selesai, pengembangan Android dilakukan secara tertutup selama beberapa tahun. Google membangun Android sebagai sistem operasi berbasis kernel Linux. Berbeda dengan banyak sistem operasi lain pada masanya, Android dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai produsen perangkat. Strategi ini memungkinkan banyak perusahaan menggunakan Android tanpa harus membuat sistem operasi sendiri dari nol. Pada tahun 2007, Google bersama puluhan perusahaan teknologi membentuk Open Handset Alliance. Aliansi ini terdiri dari produsen ponsel, pembuat chip, operator seluler, hingga pengembang perangkat lunak. Tujuannya adalah menciptakan standar terbuka untuk perangkat mobile berbasis Android. Namun, pada tahun yang sama, sebuah peristiwa besar mengubah arah industri. Apple memperkenalkan iPhone pertama dengan layar sentuh penuh dan antarmuka multitouch yang revolusioner. Kemunculan iPhone membuat banyak perusahaan menyadari bahwa masa depan smartphone akan sangat berbeda. Android yang saat itu masih dalam pengembangan juga ikut melakukan penyesuaian. Beberapa konsep awal Android yang masih menggunakan keyboard fisik mulai ditinggalkan. Google mengubah fokus pengembangan menuju perangkat dengan layar sentuh sebagai pusat interaksi utama. Setelah melalui berbagai penyempurnaan, akhirnya Android siap diperkenalkan kepada publik. Pada bulan September 2008, HTC Dream atau T-Mobile G1 resmi menjadi smartphone Android pertama di dunia. Perangkat ini hadir dengan layar sentuh yang dapat digeser untuk menampilkan keyboard fisik. Meski tampilannya masih sederhana dibanding smartphone modern, perangkat tersebut menjadi awal perjalanan Android. Android juga membawa Android Market sebagai tempat pengguna mengunduh berbagai aplikasi. Selain itu, tersedia layanan Google seperti Gmail, Maps, YouTube, dan sinkronisasi akun yang menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna. Keunggulan terbesar Android terletak pada sifatnya yang terbuka. Banyak produsen mulai mengadopsinya untuk menghadirkan smartphone dengan berbagai ukuran, desain, dan harga. Persaingan antar produsen membuat perkembangan Android berlangsung sangat cepat. Dalam beberapa tahun berikutnya, Android terus berkembang melalui berbagai versi seperti Cupcake,
Donut, Eclair, hingga Froyo. Setiap pembaruan membawa peningkatan performa, fitur baru, serta pengalaman pengguna yang semakin baik. Perjalanan yang dimulai dari sebuah perusahaan kecil pada tahun 2003 akhirnya berubah menjadi fondasi bagi sistem operasi mobile yang kini digunakan oleh miliaran perangkat di seluruh dunia. Mulai dari smartphone low budget sampai yang berharga puluhan juta. Android menunjukkan kekuatan terbesarnya lewat distribusi dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Sebagai penutup, tulis di komen versi Android berapa di smartphone pertama kalian. Gua Arya pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya.